Mereka bilang, hidup adalah anugerah. Ketika mereka bertanya, gimana kabarmu? Aku gak yakin dengan jawabanku. Kalian mungkin gak akan tahu berapa banyak harus merevisi, cuma gara-gara kesalahan minor. Ditolak berkali-kali, lebih parahnya lagi, kehilangan sosok yang disayangi. Kalian tahu, kalau ngejar cinta manusia, ujungnya kecewa, stres, depresi, meaningless, No one's available to take your call. Please. quarter life crisis. Until I met them, they made me realize untuk apa aku diciptakan. Langkah kecil tapi meaningful. My journey starts from here, from Key. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Mas, ke-mute Mas Farhan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Alhamdulillahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah. Puji serta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Atas berkatnya kita bisa hadir di malam ini di kajian pekanan Yuk Ngaji Malang. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat beliaulah kita bisa merasakan cahaya Islam hingga saat ini. Alhamdulillah, Bang Fazah. Gimana Mas Farhan? Alhamdulillah, antum baik ya? Alhamdulillah baik. Gimana kabar antum Mas Farhan? Alhamdulillah baik. Oke, semoga kita semua serta teman-teman yang ada di kajian pekanan kali ini selalu diberi kesehatan dan nikmat-nikmat yang lainnya oleh Allah. Amin. Oke. Oke, baik. Teman-teman bisa tetap interaksi lewat kolom komentar ya. Untuk misal tanya kabar, informasi kabar dan lain-lain kayak gitu. Baik. Oke Mas Farhan, kali ini tema kali ini itu kayaknya seru banget nih. Insya Allah seru banget sih. Kalau menurutku seru banget sih. Tapi sebelum itu kayaknya alangkah baiknya kita kenalan dulu, bro. Oh, oke. Tetap kenalan ya, meskipun udah berkali-kali. Oh ya. Siapa tahu kan ada orang baru kan di sini. Baik. Oke, saya di sini nggak sendirian. Saya ditemani oleh teman partner kita, Farhan, dan rekan saya Faza, mengganti Asmir Hani bukan Hani Wani. MC magang. Ya, semoga teman-teman nggak bosan ya dengan kita. Meskipun saya dari awal sudah pernah membawakan acara ini dan ada Bung Faza yang sedang magang, ya harapannya nanti kita yang akan membimbing dan membawa acara ini sampai akhir acara. Gitu. Oke. Ya sebenarnya sih kita bakalan main, tapi karena waktu sudah sangat mepet ya, alangkah baiknya kita langsung aja ke materi. Tapi sebelum itu ada info penting nih dari Yuk Ngaji Malang. Yang pertama, buat teman-teman yang kita nih di Yuk Ngaji Malang, insya Allah akan ngadain kelas, yaitu kelas eksekutif Yuk Ngaji, yang insya Allah kita laksanakan dalam waktu dekat. Jadi buat teman-teman yang pingin ikut kelas Yuk Ngaji Malang atau kelas eksekutif Yuk Ngaji,
kalian bisa cari infonya di Instagram Yuk Ngaji Malang. Apa itu kelas eksekutif Yuk Ngaji Malang? Itu kelas di mana ada 4 sesi. Yang pertama sesi akidah, yang sesi kedua ada hijrah, sesi ketiga sejarah, dan terakhir adalah sesi dakwah. Kelasnya insya Allah sangat bermanfaat dari awal kita dilahirkan oleh siapa dan sampai nanti tujuan kita hidup ini di dunia ini untuk apa. Begitu Bung Fazil. Dan ada info selanjutnya, ada kegiatan dari Yuk Ngaji Malang. Di antaranya seperti sekarang kajian pekanan Yuk Ngaji yang diadakan setiap hari Sabtu malam, insya Allah kita akan laksanakan terus. Dan yang kedua adalah ada Al-Kahfian. Di sini ada kegiatan bersama anak Yuk Ngaji, di mana kita nanti adain di setiap hari Kamis malam buat teman-teman yang ngaji bareng Al-Kahfi dengan anak Yuk Ngaji, monggo dipersilakan mau yang sharing tentang kehidupannya ataupun sharing apapun dengan teman-teman Yuk Ngaji, kami sangat open di aktivitas Al-Kahfian ini. Gitu teman-teman. Oke, ada apa lagi nih Bung Faza? Oke, untuk teknis kajian kali ini, mohon berkenan teman-teman atas kerinduannya, yaitu ketika nanti pemateri menyampaikan materinya, teman-teman bisa off kameranya dan sekaligus mute kameranya, mute speakernya, nah, biar tidak ada keganggu distrak gitu. Jadi kita benar-benar fokus dan tetap menjaga adab-adab dalam menuntut ilmu teman-teman, meskipun kita virtual Zoom kayak gini, kayak gitu ya. Dan juga kita tetap mengadakan door prize bagi 2 pertanyaan terbaik. Jangan lupa siapin pertanyaan terbaik, nanti akan dihubungi oleh admin pertanyaan. Nah, kayak gitu. Dan satu lagi door prize untuk khusus yang membuat rangkuman serta repost atau tag IG-nya Yuk Ngaji Malang, upload story dan tag IG-nya Yuk Ngaji Malang. Juga boleh tag pemateri yaitu Dr. Arif Alamsyah, kayak gitu ya. Oke. Buat teman-teman nanti yang ingin menanyakan tentang materi, kalian nanti bisa langsung saja chat di kolom Zoom. Itu ada di kolom Zoom ada teman kami namanya admin pertanyaan. Jadi format pertanyaannya itu dengan format nama, asal kota, nomor HP, dan pertanyaannya. Jadi nanti biar nggak ketumpuk di kolom chat, jadi kalian bisa chat langsung aja oleh admin pertanyaan. Oke. Dan juga mengingatkan untuk teman-teman semua, kami selalu memfasilitasi teman-teman semua dalam untuk infak atau berdonasi untuk support kegiatan dakwah kita Yuk Ngaji Malang. Jadi bisa cek IG-nya Yuk Ngaji Malang di poster flyer yang kajian pekan ini, tinggal swipe aja ke kiri, langsung bisa scan barcode di sana atau hubungi admin yang kalian mendapat link tersebut, kayak gitu ya. Betul. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Mas Farhan, kita sambut ini alhamdulillah Ustadz Dr. Arif Alamsyah sudah bersama di tengah-tengah kita. Masya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Ustadz? Suara dan kamera saya jelas? Alhamdulillah jelas. Alhamdulillah. Baik. Sehat alhamdulillah. Oke. Mohon izin teman-teman sebelum Ustadz Dr. Arif Alamsyah menyampaikan materi, sedikit ini kami sampaikan tentang CV beliau ya. Oke. Sudah muncul nggak ini? Sudah ya. Oke. Baik teman-teman, ini bisa dilihat sertifikat beliau, Masya Allah ya, banyak sekali. Kalau disebutin satu-satu, waduh ini bisa sampai selesai kajiannya, nggak selesai gini. Banyak sekali, ada teaching communication skill, terus juga sertifikat professional coach, itu juga banyak. Nah, aktivitas beliau juga saat ini yaitu staf pendidik di Departemen Kedokteran Keluarga Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, serta juga staf pendidikan di Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat. Dan waduh, Masya Allah banyak sekali. Terus trainer, ini yang terakhir tuh, trainer, coach, pembicara, dan konsultan di instansi pemerintah. Masya Allah. Pembicara nasional nih. Karya, nah karya juga banyak karya. Jadi ada buku self-help
The Way to Happiness, terus buku saku dan internalisasi model dan budaya organisasi Islami untuk rumah sakit Islam, hak kekayaan intelektual, Haki, buku tampungan tangguh tanggap COVID, kontributor book chapter modifikasi gaya hidup, Masya Allah, dan masih banyak lagi. Itu. Masya Allah. Dan mutu beliau ini, wah ini keren banget sih, aku paling suka. Tidak ada pekerjaan yang mudah, tetapi tidak ada yang mustahil dikerjakan dengan izin Allah. Izin Allah, Masya Allah. Mungkin itu biografi Ustadz Dr. Arif Alamsyah. Dan tanpa berlama-lama lagi ya Mas Farhan, kita masuk ke materi, yaitu stay healthy and trendy in pandemic life. Nah, kayak apa itu permasalahan-permasalahannya? Monggo Ustadz Dr. Arif Alamsyah, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih MC yang ngehits di dunia akhirat ya, mudah-mudahan. Amin. Terus istiqomah ya, dan kegiatan-kegiatan yang positif. Terima kasih sudah diundang untuk komunitas Yuk Ngaji Malang. Saya lihat nih dari mana-mana ternyata ya, bukan hanya dari Malang ya, ada dari Parabumuleh, dari Palembang, dari macam ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa terus istiqomah dalam dakwah ini. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, kita wajib dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesehatan ya, diberikan kesempatan untuk bisa bermuajahah walaupun dalam sesi online ini. Dan salat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya merasa terhormat bisa hadir di komunitas Yuk Ngaji Malang ini. Mudah-mudahan ini bukan pertemuan terakhir ya, tapi insya Allah mudah-mudahan kita bisa terus bersilaturahim dalam kegiatan-kegiatan positif. Amin. Memang kalau kita ini tidak diisi waktunya dengan Allah, maka kita akan diisi dengan lainnya. Itu pasti sudah. Kalau kita tidak sadar Allah, pasti sadar yang lain. Kalau kita tidak didakwai oleh Allah, maka kita akan didakwai oleh dunia. Oleh karena itu sebetulnya hati kita ini tidak boleh kosong dari kegiatan-kegiatan yang positif. Dan mudah-mudahan kegiatan ini termasuk dalam kegiatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bisa share screen nggak ini, teman-teman? Sakit. Bisa, Ustaz. Saya. Monggo. Oke. Sudah kelihatan belum? Sudah, Kayaknya lebih bagus pakai deh, nggak usah pakai OBS deh, langsung aja. Kalau pakai operator kayaknya tadi agak tersendat-sendat malahan. Langsung sudah kelihatan ya, jadi langsung tampil biasa aja slide-nya. Dan saya maksudnya, kayaknya Sudah. lebih nyaman buat peserta. Sudah ya? Sudah. Oke. Jadi saya diminta panitia untuk membahas ini, saya tambahin happy ya, karena kalau healthy tok kayaknya nanti takutnya nggak happy gitu ya. Jadi stay happy, stay healthy, stay trendy ya. Stay trendy ini yang saya agak susah bahasnya, mudah-mudahan nanti ya bahasan saya termasuk trendy juga lah. Karena basic saya adalah dokter, dosen, researcher, peneliti, penulis ya, maka saya mengambil sebuah cabang ilmu yang kebetulan sekarang itu lagi tren di kedokteran, namanya lifestyle medicine ya adik-adik ya. Jadi bagaimana kita merubah gaya hidup kita menjadi lebih baik. Oke? Karena ada teori-teori yang mengatakan kesehatan itu dipengaruhi 4 hal. Yang pertama adalah genetika. Makanya banyak orang yang sakit tuh karena memang dari keturunannya dia ada misalnya kanker payudara ya, diabetes mellitus. Nah, makanya kalau adik-adik itu punya keturunan-keturunan dari ayah, ibu, nenek misalnya diabetes, penyakit jantung, sudah harus mulai waspada terhadap gaya hidup. Misalnya ibu saya diabetes dokter gitu. Berarti kamu harus lebih banyak mengendalikan gaya hidup kamu. Contohnya seperti itu. Oh, nenek saya meninggal karena kanker dokter. Nah, berarti kamu harus sudah mulai
mengendalikan gaya hidup kamu, makanannya dan seterusnya. Nanti kita bahas ya. Yang kedua, tadi pertama genetik kan, yang kedua adalah behavior atau lifestyle. Jadi banyak penyakit-penyakit, terutama penyakit tidak menular, itu yang disebabkan oleh gaya hidup, ya, diabetes, jantung koroner, kanker, itu semuanya karena gaya hidup, hipertensi, ya, misalnya kebanyakan makan asin, kebanyakan makan karbo, kemudian stres, ya, sehingga memang perilaku ini sumbangannya bisa sampai 40%, ada teori yang mengatakan begitu. Yang ketiga, environment, lingkungan. Jadi lingkungan tuh pengaruhnya pada kesehatan tuh luar biasa loh adik-adik. Bahkan orang itu bisa meninggal lebih cepat dari orang yang merokok di sampingnya, padahal dia nggak merokok tuh. Kenapa? Karena dia berada di lingkungan para perokok. Dan second hand smoker atau perokok pasif itu lebih bahaya daripada perokok aktif. Ya, jadi hati-hati dengan lingkungan, cari lingkungan yang positif ya, supaya kita juga kesehatannya positif. Baru terakhir adalah health service atau pelayanan kesehatan, ya, kira-kira begitu. Oke, ini tadi sudah disampaikan ya. Baik, saya minta Anda interaksi lewat chat. Ya, ada nggak yang selama pandemi itu merasakan hal-hal di depan ini? Jadi tolong ditulis. Nggak usah malu karena kayaknya semua kita pernah ngerasain. Kayak saya misalnya ya, saya kasih contoh ya. Saya itu mengalami perubahan berat badan misalnya. Naik 2 kilo saya selama pandemi. Nah, kamu kira-kira gimana? Karena kan hidup itu kan masalahnya kadang-kadang berat ya, mulai dari beratnya masalah kehidupan sampai dengan beratnya badan ya. Jadi misalnya kayak gitu tuh. Coba kamu tulis di chat ya, apa yang kamu rasain? Oh, Farhan ini nambah berat badan, persis kayak saya. Makanya kelihatan pipinya agak menggantung sedikit ya. Iya, Ustaz. Saya merasa gelisah. Oh, hampir semua ini. Wah, ini jujur sekali, bagus banget nih. Saya suka orang-orang jujur nih biasanya malah cepat sembuh nih. Amin. Hampir semua jenuh ya, BP nambah 3 kilo, lebih banyak dari saya ya, saya jenuh, oh yang banyak jenuh, saya mengalami semua yang di slide, Nandia, bagus, kamu jujur tuh biasanya malah cepat sembuh tuh. Stres banget Ustadz, ya saya turun, alhamdulillah ya, diambil Mas Farhan. Oh, enggak ya. Jenuh ngajar online, dagu jadi double tuh ya, pipi apa dagu nih? Kekurangan energi, gelisah, kesulitan bangun tidur, berubah berat badan, lost memory. Oke, luar biasa ini. Siapa tadi ini? Putri ya, makasih Putri Yolan dari Kaltara. Oh, jauh banget nih. Ingin terus makan, yes ya, luar biasa. Hampir semua sih Ustadz, kata War. Oh, ini dari Majeni juga ya. Kesepian ya Allah, Erlan. Ya, mudah-mudahan segera dapat jodohnya ya, karena kan Amin. kalau bisa jangan terlalu lama jadi jomblo visa pilihnya ya. Atau jomblo bimbang ya. Kemudian poin 1 sampai 5. Iya, Marwa, makasih. Bagiatus Soliha, excellent. Kekurangan energi, Dok, merasa jenuh. Iya, mirip-mirip semua ya. Kebanyakan kayaknya di sini jenuh yang paling banyak. Oke, memory loss yang paling parah sih gitu Putri. Ini kayaknya lupa di mana rumahnya kali ya. Jadi Putri itu sampai memory loss paling parah sih gitu. Oke, luar biasa. Good. Tepuk tangan dulu, kasih reaction dong buat kita semua. Yes, luar biasa. Bagus nih, Mas Farhan, pesertanya aktif nih. Ya. Iya. Jadi yang saya, insya Allah ya, doain jodoh juga Dok, amin. Ya, saya doakan dapat. Ini Miss Dia ini laki apa perempuan nih? Supaya saya doanya tepat gitu. Laki ya. Kalau dia kayaknya Oh, perempuan. Saya doakan dapat jodoh nih ya, dengerin amin kan nih Miss Dia ya. Saya doakan kamu dapat jodoh segera yang soleh tapi ganteng. Ya. Terus dia memiliki latar belakang rumah yang luas. Wah, itu luar biasa. sertifikatnya udah belum. Jadi itu bonus sudah bonus ya, sudah soleh, ganteng, memiliki latar belakang rumah yang luas ya, mudah-mudahan. Oke, amin tuh. Amin. Adminnya sing amin malahan ya. Nah, kira-kira gitu. Oke. Komplit banget Stat. Iyalah, masa saya doanya setengah-setengah ya. Mudah-mudahan nanti dapat dokter lah ya dari mahasiswa saya atau siapa gitu ya. Amin ya robbal alamin. Enak loh kalau punya suami dokter, kamu tinggal ngeluh aja ya. Saya pusing gitu. Oh iya, aku juga gitu biasanya dokternya ngomongnya ya. Oh saya mau Ustadz, wah kakak. Ya nanti didoakan ya. Oke. Jadi yang kita lihat di depan ini teman-teman semuanya adalah gejala yang disebut dengan cabin fever ya. Jadi cabin fever itu adalah gejala yang dirasakan orang yang secara normal itu dia bebas. Tetapi kemudian dia terlockdown oleh sebuah situasi sosial.
Sehingga dia mengalami, dok saya suka pusing. Ya teruskan kalau suka. Ya. Luna ya. Jadi semua yang mengalami fase pandemi yang cukup lama ini pasti akan mengalami 1 atau lebih gejala di depan ini. Rata-rata memang 3, rata-rata ya, ada 2, 3 gitu ya. Yang paling banyak ketika saya selama 1,5 tahun ngisi. Ada beberapa yang semuanya itu memang nggak sedikit juga yang merasakan hal seperti itu. Oke, jadi it's okay to be not okay. Ya, jadi kamu harus bisa menerima dan berdamai dengan gejala ini karena bukan kamu sendiri yang merasakan gejala ini. Nah, mudah-mudahan dengan merubah lifestyle nanti, ya, kamu bisa sedikit-sedikit akan mengurangi gejala-gejala yang ada di depan ini. Oke, baik. Sekarang pertanyaan saya kedua, saya mau tanya. Kira-kira apa sih cirinya orang tuh sehat secara mental? Kalau sehat secara fisik kan udah sering ya. Coba tulis di chat nih. Sehat secara mental tuh kayak apa sih orang? Tenang, good, excellent, adminnya luar biasa nih. Gampang bersyukur, bagus, bahagia, nggak minderan. Nah, ini wah luar biasa nih ya. Gampang bersyukur. Luna ini bulan ya. Nandia, kemudian Istagna, gak minderan, Herlambang suka ketawa-ketawa sendiri. Yes, tapi hati-hati nih ya. Nanti saya jelaskan, suka ketawa-ketawa sendiri. Sabar, Rizky, Farhan selalu tersenyum, Yolan happy, Sidoarjo, AI nggak sambatan, sambat tuh ngeluh ya. Putri nggak punya beban hidup, wah luar biasa. Konsentrasi baik, let it go saja, bersyukur Miss Dia ya. Banyakin bantu orang biar mental sehat. Yes, Warkiah percaya diri, tenang jiwanya. Oke, good. Kamu catat ya, 4 ciri orang sehat mental menurut WHO. Ini yang terbaru. Yang pertama, dia tahu potensi dirinya. Jadi jangan ngaku kamu sehat mental kalau kamu ditanya sama Farhan, kamu itu sebetulnya kekuatanmu apa sih, strength kamu apa sih? Kemana angin bertiup aja mas, itu berarti nggak sehat mental tuh. Ya. Jadi orang sehat mental tuh harus tahu kekuatan dia apa. Misalnya saya itu suka menulis, saya itu suka berkorespondensi, saya itu suka bahasa, saya itu suka natural ya, suka pergi ke alam, saya itu suka merenung intrapersonal, saya itu suka misalnya matematika dan seterusnya ya. Jadi ciri orang sehat mental adalah dia tahu potensi diri, itu pertama. Yang kedua, dia bisa beradaptasi secara konstruktif dengan stres sehari-hari. Beradaptasi secara konstruktif itu contohnya apa? Olahraga itu konstruktif, ikut pengajian itu konstruktif. Yang beradaptasi secara destruktif apa contohnya? Ada yang bisa tahu nggak? Coba tulis di chat. Ada stres, dia adaptasi sih, tapi destruktif adaptasinya. Contohnya apa? Sekarang yang lagi tren buat anak muda. Jadi kalau dia stres tuh dia wah melakukan sesuatu gitu. Apa? Nikah muda. Ya nikah muda itu bisa positif, bisa negatif juga ya. Curhat, nah ini ya kayak curhat di media sosial ya. Pernah dengar self harm nggak? Atau self injure ya, self harm. Saya tulis ya, self harm. Nah ini yang sekarang banyak ditemui oleh psikolog-psikolog ya, bahwa anak-anak muda itu kalau stres itu mengalami self harm. Dan saya kemarin baca melukai diri maksudnya ya nyakitin diri. Belum sampai bunuh diri, tapi dia nyakitin diri, menyayat-nyayat ya. Termasuk self harm, ada seorang psikolog di Amerika mengatakan bahwa self harm itu salah satunya adalah makan yang terlalu pedas. Misalnya mie judes, mie setan, rawon genderuwo yang levelnya lebih dari 10 gitu. Itu juga termasuk orang-orang yang suka seblak itu ya, level 25 itu. Jadi sebetulnya dia tuh melukai dirinya lewat makanan yang terlalu pedas misalnya. Nah, itu salah satu yang waduh saya dong dok ya. Makanya kamu harus sadari sendiri itu. Kira-kira kamu tuh makan pedas tuh kalau lagi apa sih? Biasanya orang tuh makan yang terlalu pedas tuh kalau dia lagi punya beban emosional atau biasa kita sebutnya sebagai emotional eating ya. Nah, itu yang kedua kan. Yang ketiga adalah kamu harus produktif. Jadi jangan ngaku sehat mental, bahagia, tenang seperti air yang tenang menghanyutkan tapi skripsi nggak selesai-selesai. Itu namanya nggak sehat mental. Ya, jadi orang sehat mental itu produktif tuh, nggak hanya bondo ayem, nggak hanya tenang gitu ya, tapi dia juga produktif. Makanya Umar itu pernah mengusir orang yang berzikir di masjid, tapi dia tidak bekerja. Karena buat apa? Hidup tenang, tapi dia tidak melakukan fungsi kekhalifahan atau amanahnya. Ya, dan yang terakhir adalah bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, jadi ada 4 ya tadi ya. Pertama, mengetahui potensi diri.
Kedua, beradaptasi dengan stres sehari-hari secara konstruktif. Ketiga, produktif. Keempat, bermanfaat bagi orang lain. Ya, luar biasa sudah dicatat sama admin. Oke, untuk menyetabilkan perasaan kamu ini kan tadi saya bicara banyak negatif nih. Ya, sekarang saya arahkan ke positif. Oh iya. Jadi ada nggak teman-teman pernah dengar orang tuh didiagnosis bipolar disorder. Orang didiagnosis dengan kepribadian ambang, borderline, kepribadian borderline ya. Tapi dia produktif, bisa jadi penulis buku, bisa jadi artis, tidak melukai orang, bahkan bermanfaat di kegiatan filantropi atau kegiatan sosial. Nah itu sebetulnya lebih sehat daripada kamu yang tidak pernah didiagnosis bipolar tapi nggak produktif, nggak bermanfaat bagi orang lain. Gitu. Paham ya? Ya, jadi poin 3 dan 4 ini menjadi penting gitu. Oke, karena kan kita tidak bisa lepas dari yang namanya kesedihan, trauma, masa lalu dan seterusnya. Nanti kita bahas itu di materi saya. Ya. Oke, teman-teman semuanya. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW, ya, nikmatani maghbunun fihi ma katsirum minan nas as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia ya itu lalai daripadanya. Yaitu pertama apa? Kesehatan yang banyak kita bahas malam ini ya. Yang kedua adalah waktu luang atau waktu senggang. Jadi ketika kita dihadapkan pada COVID-19 ini, kita sadar banget kan bahwa kesehatan itu mahal, kesehatan itu penting, oksigen itu susah gitu. Ya makanya kamu tuh kalau masih bisa bernafas ya syukuri semuanya. Kadang-kadang orang itu kan mencela di siang hari, kenapa saya nggak bisa melihat bintang di siang hari? Dia lupa bahwa matahari itu adalah bintang. Ya, kayak oksigen ini kan nikmat Allah kan, yang paling dekat sama kita, nafas tuh. Tapi kadang kita lupa ya mengisi nafas-nafas kita dengan maksiat misalnya. Nauzubillah min dzalik. Oke? Baik. Nah, ini menarik banget nih. Jadi adik-adik bisa cari juga artikel-artikelnya, berita-berita tentang ini ya. Hadiah Nobel itu kan hampir setiap tahun disampaikan, dibagi di Karolinska Institute sana ya, di Swedia ya. Jadi hadiah Nobel itu kan macam-macam tuh, ada Nobel perdamaian. Nah di bidang saya, di bidang kedokteran, itu ada Nobel yang biasanya disebut dengan Nobel fisiologi atau Nobel kedokteran. Lah Nobel kedokteran tahun 2009 adik-adik, itu jatuh kepada 3 orang. Yang pertama itu Elizabeth Blackburn dari California, University California San Francisco, Carol Grader dari Johns Hopkins University, dan Sozak dari Harvard. Ya. Nah, penemuan mereka itu menarik, bahwa ternyata gen atau DNA kita, DNA itu kan bentuknya tuh kayak tali dipilin gitu ya. Misalnya kamu bayangin tali sepatu dipilin, namanya double helix ya. Nah, DNA itu kan isinya adalah program sebetulnya. Program, bahasa program kita tuh disimpannya sama Allah tuh di DNA. Kalau DNA rusak, orang tuh bisa kena kanker di usia muda, bisa kena penyakit di usia muda gitu. Kalau DNA-nya itu rusak. Nah, ternyata DNA itu dilindungi oleh sesuatu yang namanya telomer gitu ya. Telomer bacanya ya. Jadi bukan telomer bukan ya, tapi telomer. Oke. Jadi DNA itu dilindungi oleh telomer. Kalau kamu bayangkan tali sepatu, ujungnya tali sepatu itu kan keras ya. Nah, itu telomernya itu di ujungnya itu. Nah, telomer ini dijaga oleh enzim namanya telomerase. Nah, kalau telomer kita itu memendek, otomatis perlindungan kepada DNA kita menjadi tidak baik. Ya, jadi ketika telomer itu memendek. Nah, pemendekan telomer itu sebetulnya fisiologis. Artinya ketika kita berubah menjadi lebih tua, ya, sebetulnya telomer itu memendek terus gitu. Makanya orang tua itu akan lebih rentan terkena penyakit kan. Termasuk COVID-19 gitu ya. Jadi pemendekan telomer ini sebetulnya tiap tahun terjadi antara 20 sampai 60 base. Tapi ketika gaya hidup kamu tidak sehat, setiap hari makan mie gacoan, setiap hari makan micin, ya, kemudian setiap hari stres, setiap hari nggak pernah olahraga, maka pemendekan telomer ini akan dipercepat 2 sampai 3 kali lipatnya. Artinya yang harusnya kamu kena penyakit usia 60 tahun karena hidupmu nggak sehat, kamu usia 40 tahun bisa kena stroke tuh. Ya, karena pemendekan telomer itu berhubungan dengan penuaan dan kematian dini, adik-adik semuanya. Ya, makanya kalau di kedokteran tuh biasanya kalau teman-temannya ulang tahun tuh ucapan selamatnya gini, selamat ya telomermu memendek gitu. Ya, jadi anak-anak kedokteran tuh biasa ngomong begitu. Selamat ya, happy birthday, telomermu memendek gitu. Jadi ketika telomer kita memendek, kita harus sadar bahwa kita semakin rentan. Artinya gimana?
Kalau telomere itu adalah perisai, ya, telomere itu adalah perisai, maka perisai itu harus kamu lindungi dengan gaya hidup, adik-adik. Hati-hati ya, makanya ya. Oke, nanti saya jelaskan. Apalagi nanti ada istilah yang namanya good food, good mood. Ya, bisa jadi kamu tuh nggak mood, itu karena makananmu salah aja sebetulnya. Oke, kita lanjut ya. Baik, termasuk yang bisa memendekkan telomere adalah depresi. Jadi ketika orang itu terkena gangguan jiwa, ya, yang paling banyak itu kan depresi sama anxiety ya, atau kecemasan ya. Itu biasanya orang akan mengalami pemendekan telomere itu jauh lebih cepat daripada orang lain, adik-adik. Ya, kira-kira begitu. Makanya hati-hati dengan stres kronis, terutama lebih dari 2 minggu, ya. Apalagi berbulan-bulan kamu stres, tidak bisa coping, tidak berusaha untuk menyelesaikan masalah. Oke, kira-kira begitu. Nah, ini sebuah research, kamu bisa cari. Ini riset pilot studi yang pertama tentang perubahan gaya hidup dan telomere pada orang yang dirubah gaya hidupnya selama 3 bulan. Jadi orang itu ternyata ketika dia itu merubah gaya hidupnya 3 bulan saja, maka ini meningkatkan enzim telomerase dan menghambat pemendekan telomere dan meningkatkan sistem imun. Makanya ketika kita berada di kondisi pandemi COVID-19, gaya hidup tuh menjadi penting kan. Suruh olahraga, nggak boleh stres, suruh happy gitu ya, karena bisa meningkatkan sistem imun. Risetnya salah satunya ini, riset yang terkenal ya. Jadi riset ini cukup kuat, orang itu betul-betul dirubah gaya hidupnya selama 3 bulan dibandingkan dengan kelompok kontrol. Ternyata enzim telomerasenya lebih bagus, telomernya lebih terlindungi, artinya dia lebih terlindungi dari penyakit-penyakit. Ya, kira-kira begitu, adik-adik semuanya. Saya panggil adik-adik aja ya, kayaknya jauh lebih mudah dari saya kan. Nah, apa yang harus dirubah? Ada 6 area supaya kamu stay happy, stay healthy, stay trendy. Ya. Yang pertama adalah makanan. Nanti kita bahas satu-satu ya. Healthful eating. Yang kedua, physical activity. Ya, physical activity not only about exercise. Ya, nanti saya jelaskan. Jadi bukan hanya olahraga gitu. Yang ketiga, manage stress. Ya, yang keempat, maintain relationship. Ini ternyata penting banget. Kita ketemu sama orang yang punya relationship bagus sama kita, jujur, baik, tidak menyendiri, tidak lonely. Ya, itu ternyata ada risetnya sangat berpengaruh. Kemudian yang ke berapa nih? 5 adalah improve your sleep. Ya, kemudian avoid risky substance atau hindari hal-hal yang berbahaya, misalnya alkohol, smoking, drugs dan yang lainnya. Oke, kita bahas yang pertama. Saya pilih-pilih aja ya, yang banyak jadi masalah anak muda tuh. Yang pertama adalah rest to feel best. Ini yang sering sekali saya nasihatkan. Makanya saya tadi bilang sama panitia kalau bisa jangan malam-malam juga ya, karena kamu sebetulnya harus banyak istirahat ya. Rest to feel best itu maksudnya adalah ya banyaklah beristirahat adik-adik dengan kualitas yang baik. Berikan hak tubuh untuk beristirahat. Ya, ini ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Abi Barzah Rasulullah SAW. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Rasulullah itu membenci tidur sebelum salat Isya dan ngobrol-ngobrol setelahnya, bayangkan. Jadi sakjane ini kita ini kurang nyunah saja ya. Pengajian tuh harusnya pada subuh. Besok kamu kalau mau ikut acara saya morning recharge tuh mulai jam 5 pagi, tapi ya, saya ngisinya hari Selasa. Kalau besok teman saya psikiater yang ngisi bagus juga ya. Kemarin Ustadz Arkom yang ikut tuh bisa sampai 1000 lebih adik-adik. Zoom-nya itu 1000 itu penuh, belum lagi yang lihat di YouTube live ya. Jadi kita suka ngadakan kajian tuh jam 5 pagi gitu. Namanya morning recharge karena malaikatnya paling banyak itu pagi. Ya, kalau Isya gini malaikatnya udah pada kembali ke langit sana. Nanti datang lagi sepertiga malam. Ya, online, besok online ya. Bisa cari di Facebook saya, ketik aja Arif Alamsyah Nasution. Itu ada linknya gratis di situ ya, kalau bisa hadir besok. Kalau saya hari Selasa, besok Dokter Catur, tapi Dokter Catur itu bagus juga karena beliau psikiater. Jadi cari FB saya di situ atau di Instagram saya tadi itu juga ada kayaknya linknya untuk besok. Ya. Oh enggak, live Facebook, live YouTube. Ya, tapi kayaknya di Zoom sih kalau kamu masuknya pagi masih muat kok, masih cukup ya. Jadi live YouTube. Cari Facebook saya ketik aja Arif Alamsyah Nasution. Nanti kan ada tuh gambarnya Ka'bah pokoknya, ya.
Oke, bisa ngajukan pertemanan nanti saya confirm ya. Mudah-mudahan masih cukup. Oke, nah dampak kurang tidur itu apa sih sebetulnya? Dampak kurang tidur itu ternyata luar biasa loh adik-adik. Imun tubuh kamu tuh bisa turun, terus kemampuan analisa berhitung kamu tuh turun gitu ya. Jadi kamu kadang-kadang agak susah berhitung tentang utang kamu gitu. Makanya utangnya nggak dibayar-bayar ya. Kemudian moral judgment, nah ini ngeri nih. Jadi ternyata orang kurang tidur itu bisa banyak maksiat malahan. Ya, orang kurang tidur itu moral judgment-nya turun. Oke, kemudian resiko diabetes, resiko jantung, risiko kegemukan ya. Jadi teman-teman yang sudah naik kayak Mas Farhan ini sebaiknya tidurnya yang bagus. Saya itu benar-benar terjadi Mas Farhan. Saya itu pernah punya berat badan 106 kilo. Sekarang alhamdulillah sudah 93, 94 lah ya. Sudah turun banyak saya. Saya turun hampir 12 kilo. Kemarin malah pas haji itu saya bisa sampai 90. Ini agak naik gara-gara pandemi ini ya. Iya. Jadi saya tuh sudah turun 16 kilo berat badan saya itu. Nah, salah satu yang membuat saya itu naik berat badan, kalau saya itu capek dan kurang tidur. Jadi orang tuh sudah diet, sudah olahraga, berat badan tuh nggak turun-turun karena apa? Kualitas tidurnya jelek. Ya, sama stres biasanya. Ya, makanya dia nggak turun-turun. Oke? Kemudian nyeri. Jadi orang yang kurang tidur itu ternyata lebih mudah mengalami sakit kepala, nyeri-nyeri di tubuhnya gitu. Kalau sering shift malam kerja gimana? Nah, nanti kita bahas itu ya di diskusi. Oke. Nah, dan resiko penyakit jadi meningkat. Coba lihat tuh ya, resiko kanker pada orang yang kurang tidur itu meningkat 100% adik-adik. Ngeri nggak? Ya, resiko obesitas juga begitu, ya, resiko heart disease juga begitu. Jadi resiko untuk mendapatkan penyakit itu luar biasa. Makanya Rasulullah tuh enggak suka begadang. Banyak hadisnya Rasulullah itu habis sholat isya paling jam 8 udah tidur. Rasulullah itu paling nggak suka nerima tamu di malam hari. Ya, Rasulullah itu ya sudah malam hari itu waktunya istirahat gitu. Karena beliau tuh pasti bangun jam 1, setengah 2 beliau sudah bangun malam. Ya, kira-kira gitu. Nah, ini kan coba lihat ayatnya nih. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan bergantinya malam dan siang ini ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Jadi sebetulnya dalam penciptaan langit dan bumi ini Allah itu sudah nunjukkan siang tuh waktunya berjuang, malam tuh waktunya istirahat. Sekarang ini kebalik kan, anak-anak muda sekarang siang itu waktunya tidur, malam waktunya begadang, apalagi kalau kena piala Eropa. Iya kan kayak kelelawar tuh. Makanya banyak anak-anak muda sekarang itu yang ngapunten ya, tidak kelihatan cerah wajahnya, kelihatan lebih tua daripada usianya, ya. Kira-kira begitu. Kehidupan graphic designer. Nah, kayak gitu ya. Oke. Nah, dalam bahasa saya agak ilmiah sedikit nggak apa-apa ya, karena ini masalahnya kalau nggak diilmiahkan nanti khawatirnya dipikirnya saya ngecap gitu ya. Jadi dalam ilmu kedokteran itu ada istilah, ada keilmuan yang namanya kronobiologi. Kronobiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang jam biologis tubuh adik-adik. Nah, ada seorang ilmuwan Jerman yang menemukan bahwa kenapa sih kok orang itu kalau bisa malam itu segera tidur, matikan lampu dan seterusnya. Karena gini, salah satu yang mengatur jam biologis tubuh kita atau biasa dalam jurnal-jurnal ilmiah itu disebut sebagai Zeitgeber. Kalau bahasa Jerman tuh Z itu dibaca Zeit ya. Zeitgeber. Zeitgeber itu artinya adalah karunia waktu gitu. Oke, jadi Allah tuh sudah mengaruniakan siang untuk bekerja, malam untuk istirahat, jangan dibalik gitu. Kecuali memang kamu harus tugas gitu ya. Zeitgeber. Zeitgeber itu adalah karunia waktu istilahnya gitu. Salah satu yang menjadi Zeitgeber yang menentukan orang itu jam biologisnya sehat atau tidak itu adalah cahaya. Jadi jangan sepelekan cahaya siang hari, pagi hari, siang hari dan malam hari. Malam hari kan relatif nggak ada cahaya. Oke. Bahkan orang-orang yang jarang lihat cahaya matahari di musim-musim tertentu itu bisa mengalami depresi, namanya seasonal depression. Jadi ada orang depresi itu karena nggak pernah lihat cahaya. Oke, hati-hati itu. Ya. Jadi cahaya itu Zeitgeber yang menentukan jam biologis tubuh dan hormonal dalam diri kita. Nah ini ya ilmu kronobiologi. Itu ada jurnalnya, kamu bisa cari itu ya di Google Scholar. Jadi Zeitgeber itu ada yang namanya eksternal, ada yang namanya internal.
Ya, Zeitgeber eksternal itu adalah cahaya. Dan ini yang paling kuat menentukan jam biologis tubuh. Dan kalau jam biologis tubuh kita kacau, biasanya orang itu akan mudah sakit, daya tahan tubuhnya menurun, dan biasanya dia akan mengalami gejala-gejala yang lain. Nah, ya, kalau Zeitgeber internal itu gerak tubuh dan seterusnya. Oke, yang menarik adalah, nah ini ya, cahaya itu akan menghambat hormon tidur. Jadi makanya Rasulullah itu ya kalau sudah malam, kalau sudah malam tuh kita untuk mematikan lampu-lampu. Salah satunya cahaya apa yang paling banyak mempengaruhi kamu sehingga kamu tuh susah tidur kalau malam hari? Cahaya dari apa coba? Ada yang bisa tahu nggak? Coba ketik di chat. Cahaya HP, betul. Ya, cahaya HP-mu itu yang membuat kamu itu insomnia sebetulnya. Harusnya HP itu sudah diredupkan ya, atau kamu pakai blue screen ya. Blue light screen. Nah, ini nih. Ya, kalau di handphone saya tuh kalau yang berbahasa Inggris blue light screen. Kalau yang berbahasa Indonesia itu filter cahaya biru. Jadi kalau kamu mau supaya kamu itu gampang tidur, jangan lihat layar terlalu sering setelah jam 7 malam. Karena ketika ada cahaya, maka otak kamu yang namanya SCN tadi itu, suprachiasmatic nuclei itu akan tertipu seakan-akan kamu masih siang. Sehingga kamu susah tidur. Ya, nah, itu ya namanya hormon melatonin deh. Hormon melatonin itu kamu bisa beli di apotek tuh kalau susah tidur sebetulnya, tapi biasanya dengan resep dokter ya. Nah, padahal hormon melatonin itu sebetulnya sudah ada dalam tubuh kamu. Kenapa kamu nggak keluar hormon melatonin itu? Karena kamu kebanyakan lihat cahaya. Makanya saran saya kalau sudah jam 6 sore, blue light filternya dinyalakan, ya, lampu-lampu dimatikan. Tuh lihat tuh hadisnya Rasulullah tuh, ya. Sebelahnya tuh saya kasih hadis kan, matikanlah lentera-lentera jika kalian hendak tidur, tutuplah pintu-pintu, bejana-bejana, makanan dan minuman. Rasulullah itu bukan ahli kronobiologi, Rasulullah itu bukan ahli Zeitgeber, tapi Rasulullah itu diberitahu sama Allah, kalau kamu mau tidurnya berkualitas, jangan lihat cahaya. Paham nggak adik-adik? Ya. Paham. Kalau saya nggak bisa tidur kalau nggak lihat cahaya. Nah itu kayaknya ada program sejak kecil itu, ya. Program sejak kecil memang seperti itu. Saya dulu juga begitu, Nur Haida. Tapi sekarang saya justru sekarang nggak bisa tidur kalau ada cahaya. Kenapa? Karena saya tahu ilmunya dan saya rubah diri saya. Jadi kamu itu sudah tersugesti sejak kecil dengan sesuatu gitu. Entah orang tua yang ngomong, atau ada peristiwa tertentu yang membuat kamu tuh nggak bisa tidur kalau nggak ada cahaya. Padahal itu tidak sehat. Ya, tidak sehat. Kamu nanti lama-lama tidur kamu bisa terganggu, kemudian mimpi buruk dan seterusnya. Ya, kira-kira begitu. Ya, ini kan tuh Erlan nih dulu juga seperti itu, tapi dia bisa berubah kayak saya gitu. Karena yang lebih sehat itu sebetulnya tidur itu tanpa cahaya atau cahaya yang redup. Ya, cahaya redup, remang-remang. Nah, ini caranya supaya kamu punya sleep hygiene. Istilahnya tidur yang sehat itu kalau di kedokteran namanya sleep hygiene ya, adik-adik. Jadi kalau bisa kamu itu tidur dan bangunnya itu di jam yang sama setiap hari. Ya, jadi jangan berubah-ubah tiap hari, itu nggak sehat. Oke. Kemudian hindari kopi kalau sudah di atas jam 6 sore. Ya. Hindari soft drink, hindari coklat. Kemudian expose yourself to bright light. Tuh, kan? Jadi kamu diminta untuk keluar waktu duha sampai dengan duhur. Lihatlah cahaya matahari. Makanya saya sering sampaikan olahraga itu kalau bisa berangkatnya 5:30, pulangnya jam 7. Ya, jangan olahraga jam 5 matahari, nanti kamu pulang nggak lihat matahari. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman wadduha walaili idza saja, wadduha itu sebetulnya Allah pengen supaya kita itu aware gitu loh, bahwa waktu duha, cahaya duha itu penting sebagai Zeitgeber, sebagai karunia waktu gitu ya. Kemudian tempat tidurmu ruanganmu harus nyaman, ya kan? Kemudian kalau bisa ya tempat tidurnya ya kalau bisa yang nyaman. Kemudian jangan lapar kalau tidur, kalau bisa itu 1-2 jam sebelum tidur kamu sudah berhenti makan tapi ya. Kemudian kalau bisa ya kalau di sini kan musik kalau kita mungkin murotal ya, musik-musik yang sehat itu okay lah ya. Kemudian olahraga dan tidak membawa kucing atau apa ke tempat tidur ya. Nah, kira-kira begitu adik-adik. Ini sangat berpengaruh terhadap sistem imun kamu. Oke. Nah, ini ya. Dengan memperbaiki sleep hygiene, kita akan mereset jam biologis kita.
Dan ketika jam biologis kita sehat, maka insya Allah diri kita juga akan sehat. Oke, itu yang pertama, tentang masalah rest to feel best. Yang kedua, good food, good mood. Jadi kalau dalam ilmu lifestyle medicine, ternyata ya itu tidur sama kucing itu kalau bisa dihindari deh. Ya. Ternyata good food sama antara food sama mood itu pengaruhnya luar biasa gede. Gitu. Oke, orang itu bisa terpengaruhi moodnya kalau makanannya tidak bagus. Saya mau tanya dulu nih, tolong tulis di chat ya. Isi dompet kamu itu kira-kira apa? Coba, silakan ketik di chat. Isinya dompetmu itu apa aja? KTM, uang, ATM, good. KTP, bagus. Ada lagi, kertas belanja, stroke. Luna ini ya, KTP, foto, hehehe. Kertas bond, foto, betul. Tarin, Putri, nota. Ada nggak yang, makasih ya, yang sudah nulis di chat ya. Ada nggak yang isi dompetnya kayak gini nih? Jadi isinya struk belanja 2 tahun disimpan aja sampai lecek ya. Foto pun sudah nggak, oh tuh saya, kata Farhan itu. jadi kadang-kadang tubuh kita itu kayak gini adik-adik. Ya, kita itu diisi oleh makanan yang sebetulnya bukan makanan gitu. Atau biasanya saya tulisnya itu sampai tulisannya hilang tuh kayak putus kata tulis. Luntur. Jadi ada makanan yang sebetulnya nggak ada nutrisinya. Jadi high kalori tapi low nutrition. Ya, contohnya kerupuk gitu. Jadi kerupuk itu high kalori tapi low nutrition. Ya, jadi dia disebut makanan tapi sebetulnya tubuh kita nggak menyebutnya itu makanan. Cilok, ya. Cilok itu high kalori, high karbo, low nutrition. Daripada kamu beli cilok, lebih baik kamu beli pentol sekalian yang dagingnya banyak. Ya betul ya. Apa nggak boleh dok saya makan kerupuk? Ya boleh dong, saya aja makan kerupuk. Tetapi jangan tiap hari makan kerupuk. Jadi tolong Yordan makan sempol ya sekali-kali boleh lah, ya kan? Siapa tadi yang kok enak? Iya, jadi kerupuk itu, kamu tahu kerupuk black yang bundar itu ya? 3 kerupuk itu, ya itu kalorinya hampir mirip dengan separuh piring nasi. Adik-adik. Apalagi kalau Farhan makannya nasi sama Indomie plus kerupuk, itu karbo semua itu. Nggak ada proteinnya, ya kan? Nggak ada vitaminnya. Bayangin, nasi karbohidrat, mie karbohidrat, kerupuk karbohidrat, terus proteinnya dari mana? Vitaminnya dari mana? Ya itulah yang menyebabkan kamu akhirnya males, nggak mau olahraga, stres, karena good food, good mood. Ya. Nah kalau telur itu bagus, karena telur itu mengandung triptofan. Triptofan itu adalah bahan pembentuk hormon bahagia yang namanya serotonin. No rice, no life. Ya, jadi boleh kayak begitu. Ya asal nasinya itu kalau sekarang ukurannya Kementerian Kesehatan, nasinya itu seperempat piring aja. Yang lain tuh sebetulnya lauk, sayur. Lauk itu kan protein ya, protein itu bisa tahu, tempe, telur, ikan, ayam. Ya, yang paling daging itu yang paling sering kan. Jadi agak dibalik aja, lebih banyak dagingnya daripada nasinya. Cuman manusia Indonesia itu kan repot kan, karena kan daging mahal, ayam mahal gitu ya. Makanya mudah-mudahan kamu dikasih rezeki gitu sama Allah Subhanahu wa taala. Tuh kan lauk daging mahal tuh. Kira-kira gitu. Ya, beda sama di Jepang, nasi yang mahal gitu ya. Nah, satu lagi yang penting supaya kamu itu sehat itu adalah puasa. Jadi ini penelitian dapat Nobel tahun 2016 ya. Bahwa ternyata ketika kita banyak berpuasa, tubuh kita akan mengalami sebuah mekanisme yang namanya autofagi. Autofagi itu membersihkan sel-sel yang sudah tua. Makanya hampir semua diet-diet berhasil itu sebenarnya basicnya puasa. Kayak kamu pernah dengar ketofastosis gitu ya, itu puasa. Ya, walaupun puasanya bukan puasa agama, mereka itu berhenti makan jam 8, mereka baru makannya jam 12 siang, itu sekitar 16 jaman. Kalau kita puasa Islam, itu sekitar 13 jaman. Kenapa kok puasa Islam itu jauh lebih pendek, selisih 3 jam dari intermittent fasting? Karena kalau intermittent fasting itu masih boleh minum, adik-adik. Tapi kalau puasa kita itu tidak boleh minum. Makanya puasa kita itu jangan lebih dari 14 jam sebetulnya. Ya, karena kamu mengalami dehidrasi kan? Iya kan? Tapi kalau intermittent fasting, kamu nanti baca ya apa itu intermittent fasting, itu boleh minum.
asal nggak ada gulanya, ya kira-kira begitu. Nah ini Herlambang tahu nih, diet OCD, diet keto ya. Oke, kira-kira begitu. Jadi banyaklah makanan sehat, banyaklah berpuasa. Ya, saran saya untuk anak-anak muda seperti itu. Nah ini yang menarik adik-adik. Jadi ditemukan sebuah hubungan yang erat antara usus dengan otak. Jadi usus sama otak kita itu berkomunikasi, berbahasa. Otak ngomong ke usus, usus juga ngomong ke otak. Pernah nggak teman-teman itu ngerasa mules ketika mau ada suruh bicara di depan umum misalnya, ya ada tantangan terus tiba-tiba perut kita itu mules gitu. Ada nggak yang pernah begitu? Nah itu karena otak Anda yang merasa terancam itu bicara sama usus kita. Nah itu pernah kan? Nah sekarang ditemukan adanya hubungan sebaliknya. Jadi ketika usus kita tidak sehat, maka otak kita pun juga ikut tidak sehat. Ya, makanya kalau kamu pengen moodnya bagus, banyak-banyaklah makan yang sehat, misalnya telur, probiotik, prebiotik. Ya, probiotik itu kuman yang baik. Itu misalnya kamu beli di swalayan kan ada tuh minuman yang kecil-kecil itu loh, yang isinya kuman baik itu loh, lactobacillus itu loh. Ya, atau kamu mengkonsumsi serat. Serat itu bisa sayuran, bisa buah, bisa kurma, ya, yang menjadi bahan makanan bagi kumannya. Jadi kalau serat itu sebutannya prebiotik, ya, kalau kumannya namanya probiotik. Salah satu yang sangat tinggi prebiotik itu adalah bawang, kemudian kurma itu sangat tinggi prebiotik. Oke, saya tuh tiap hari hampir makan telur itu 3 deh. Dan alhamdulillah mood saya ya cukup bagus ya, good food, good mood itu menjadi penting. Oke, jadi prebiotik sama probiotik itu beda. Kalau probiotik itu kumannya, prebiotik itu makanan kuman. Kalau dua-duanya digabung jadi obat namanya sinbiotik. Ya, itu gabungan antara prebiotik dengan probiotik. Makanya anak-anak yang autisme atau ADHD itu biasanya tidak boleh makan tepung, tidak boleh makan gula, tidak boleh makan logam, ya, dikurangi semuanya. Kenapa? Karena ketika otaknya itu kena makanan yang jahat, gitu ya. Jadi bagi anak autis tuh tepung itu jahat adik-adik. Makanya mereka nggak boleh makan tepung, makan gula ya. Ketika dia makan tepung, wah langsung autisnya jadi, hiperaktifnya jadi. Ya, jadi makanan tuh ternyata luar biasa pengaruhnya terhadap otak kita. Ini yang disebut dengan gut-brain axis. Ya, kira-kira gitu. Nah, berikutnya motion create emotion. Bagus ya kalimatnya ya. Jadi motion creates emotion. Jadi kadang-kadang kamu itu emosinya jelek karena kamu mager alias males gerak. Ya, alias males gerak. Oh, ini ada pertanyaan. Yang dimaksud logam itu logam biasanya merkuri, ya. Kalau zat besi itu termasuk bahkan termasuk mikronutrien, ya. Oke, menurut WHO, olahraga itu bisa mengeluarkan hormon bahagia, namanya hormon endorfin, ya. Asal olahraganya harus teratur minimal 150 menit seminggu dengan intensitas sedang. Ya, jadi kayak begitu kira-kira. Nah, ternyata ada penemuan baru, ya, ini menarik nih. Ternyata olahraga itu hanya menyumbang pembakaran kalori itu lebih sedikit daripada exercise yang atau gerak yang non olahraga. Tuh kamu lihat tuh di situ. Yang it itu yang merah paling atas tuh lebih kecil daripada yang hijau di bawahnya. Jadi sebetulnya kamu itu tidak harus juga setiap hari itu olahraga, jalan kaki, lari dan seterusnya. Kamu tuh bersih-bersih rumah, gardening, menulis, itu semua termasuk dalam need dan itu justru banyak membakar kalori. Sholat yang tumak nina gitu ya. Jadi need itu not exercise activity thermogenesis. Jadi energi yang dihabiskan untuk segala hal kecuali tidur, makan, dan olahraga yang sifatnya sport. Jadi sholat tuh masuknya di need, non-exercise activity thermogenesis. Jalan ke masjid, ya kan niatnya kan jalan ke masjid bukan olahraga kan, itu termasuk need tuh, not exercise activity thermogenesis. Lah banyak orang sudah olahraga tapi berat badannya nggak turun-turun. Itu salah satu sebabnya selain stres dan seterusnya tadi. Karena dia sampai rumah mager, tidur-tiduran seharian. Padahal justru aktivitas di rumah itu yang paling banyak membakar kalori. Paham ya? Itu yang disebut dengan non-exercise activity thermogenesis.
Oke, nah sholatnya kalau kecepatan ya nggak jadi net nanti ya. Jadi sholatnya harus tenang, bentuk maknina, benar-benar gerakannya. Nah coba lihat nih, olahraga itu hanya menyumbang 12% pembakaran kalori adik-adik. Sedangkan NEAT itu bisa sampai 22%. Dan yang menarik adalah sebetulnya yang paling banyak membakar kalori itu kalori basal pada saat kamu tidur itu. Jadi pada saat kamu tidur kan otak kamu bekerja, betul nggak? Jantung kamu bekerja kan? Nah itu kan butuh energi tuh. Seperti kelinci energizer itu kan, walaupun bagaimanapun gerak itu butuh energi gitu. Nah itu yang paling besar sebetulnya, namanya energi basal. Ya, baru setelah itu berikutnya exercise, berikutnya lagi makan. Jadi makan itu bisa membakar kalori. Makanya disarankan kalau kamu diet, pengen menurunin berat badan, makanlah makanan yang pengolahannya minimal. Jadi lebih baik kamu itu makan ayam utuh dibanding makan nugget ayam. Kenapa? Ketika makan ayam utuh itu lebih banyak membakar kalori daripada nugget ayam. Paham nggak maksud saya? Ya, jadi lebih baik kamu itu makan buah mangga daripada minum jus mangga. Karena mengunyah itu butuh energi adik-adik. Ya, makanya saya itu lebih suka dada ayam daripada sayap. Kenapa? Karena ketika mengunyah dada ayam itu saya butuh energi lebih banyak daripada makan sayap ayam. Nah, ayam geprek ini juga, ayam geprek itu sebetulnya kan sudah diolah sedikit sekali, banyak tepungnya malahan ya. Lebih baik kamu beli ayam utuh gitu. Nah, real food, betul kata Wenis. Istilahnya sekarang real food, ya. Oke ya, ini sekedar tambahan aja tadi. Jadi sholat dan jalan ke masjid itu termasuk dalam NEAT. Oke. Nah, ini ada hadisnya. Rasulullah itu kalau jalan tuh cepat banget tuh, lihat tuh. Rasulullah tuh jalannya secepat seperti bumi itu digulung. Jadi Rasulullah tuh suka jalan kaki deh kemana-mana. Ya, nggak suka naik gojek Rasulullah itu. Soalnya nggak ada kan waktu itu. Jadi Rasulullah tuh jalan kaki. Kamu tuh kalau bisa ke masjid jalan kaki, ke Indotit jalan kaki, ya. Pokoknya dikit-dikit jalan aja. Saya itu dulu, Mas Farhan, bisa turun berat badan 10 kilo pertama. Itu karena saya kalau keluar kota selalu jalan kaki. Jadi saya itu sampai beli sepatu Skechers supaya saya kemana-mana bisa jalan kaki. Nah, sehingga NEAT saya meningkat gitu. Saya mungkin olahraga 3 kali seminggu dulu ya. Sekarang sih hampir tiap hari. Tapi NEAT saya, non-exercise activity saya yang meningkat. Jadi saya tuh bisa turun berat badan dengan cukup cepat waktu itu. Ya, jadi jalan kaki. Sedangkan Indonesia ini ternyata menurut riset adalah negara yang termasuk paling malas jalan kaki. Jadi dari 46 negara kita tuh nomor 31 adik-adik. Ya, ini penelitian tahun 2017 tuh, ngeri gitu. Hong Kong itu nomor 1. Setiap hari rata-rata orang Hong Kong itu jalan kakinya 6.880 langkah. Sedangkan Indonesia rata-rata hanya 3.500 langkah. Orang Cina itu jalannya lebih dari 6.000 langkah. Jadi biasanya batasannya itu 6.000 langkah. Kalau kalian pakai Samsung Health di handphone itu kan batasannya 6.000 langkah kan. Ya. Jadi risetnya Indonesia itu ternyata nomor 31 dari 46 ya. Jadi kita itu memang juara kalau masalah-masalah malas itu ya. Kira-kira begitu. Oke. Nah, terakhir sebelum kita diskusi, inner peace to outer peace. Ya, damai di dalam, damai di luar. Ya, ini yang nah ini kan. Oh, ini ada yang pernah di Hong Kong tuh, betul kan? Windia ini bagus nih. Ada kesaksian. Pernah setahun di Hong Kong, jalan kaki hampir tiap hari. Pulang Indo bingung, ke warung disuruh naik motor. Hehehe. Iya, kita tuh kebanyakan dimanjakan kalau di Indonesia. Ke masjid naik motor, ke warung naik motor, ke kampus naik motor. Padahal harusnya jalan kaki. Di Jepang tuh juga gitu. Saya pernah ke Jepang, ke Korea juga gitu. Ya, jadi ternyata ketika kita di sana itu kenapa orang jalan kaki? Karena pertama trainnya, keretanya nyaman, betul nggak? Yang kedua parkir itu mahal adik-adik di sana itu. Kalau di kita itu parkir murah itu. Ya. Kalau di mereka itu parkir itu mahal. Coba ya di Indonesia dibuat kebijakan gitu. Setiap parkir walaupun di ATM atau Indotit gitu ya, sepeda motor 10.000 gitu. Saya yakin semua jalan kaki itu. Ya. Jadi kadang-kadang memang kita harus dipaksa untuk itu.
Oke, terakhir adalah inner peace. Ya, ini tentang sisi-sisi psikospiritual. Tadi sudah saya singgung sedikit di awal ya. Nah, ini penelitian di Harvard. Kamu bisa cari, ketik aja nanti di YouTube longest study on happiness Harvard gitu. Nanti akan keluar ada ceramahnya Robert Waldinger. Ini namanya Dr. Robert Waldinger, seorang psikiater senior dari Harvard ya. Fakultas Kedokteran Harvard. Jadi Harvard tuh meneliti hampir 75 tahun determinan kebahagiaan. Ya, determinan kebahagiaan. Dan ternyata determinan kebahagiaan yang paling tinggi itu adalah good relationship. Makanya saya pernah kursus di Melbourne, adik-adik ikut seminar sekalian kursus di Melbourne tuh. Waktu itu pembicaranya itu menyampaikan sebuah riset dia sama teman-temannya. Kebetulan pembicara ini dari Universitas California Los Angeles ya. Namanya Steve Cole. Dia mengatakan bahwa emosi yang paling destruktif yang banyak menyebabkan orang kena kanker itu adalah lonely namanya. Lonely itu kata dia, lonely is not similar with alone. Jadi lonely itu bukan sendiri. Tapi lonely itu merasa kesepian ketika dia berada dalam kerumunan. Lonely in crowd. Ya, jadi bahaya banget tuh kalau kamu tuh nggak punya komunitas hijrah, kamu nggak punya teman, kamu akan merasa lonely nanti. Dan lonely itu bisa menyebabkan penyakit kemana-mana tuh. Oke ya, makanya Islam itu kan mengajarkan kita menikah, tidak membujang kan? Kenapa? Karena memang kita kalau bisa jangan lonely dan jangan alone gitu. Ya, kita itu kan berpasangan tuh adik-adik. Coba lihat tubuh kamu tuh. Mata kamu berpasangan nggak? Yeah. Nah, bahkan kalau orang kedokteran nyebutnya bukan mata yang berpasangan, tapi dirinci. Palpebra berpasangan, sklera berpasangan, lensa berpasangan, iris berpasangan, kamera okuli anterior berpasangan, kamera okuli posterior berpasangan, nervus opticus berpasangan, retina berpasangan. Semuanya berpasangan, mulai depan sampai belakang. Betul apa enggak? Ya. Kemudian otak kamu, coba lihat. Otak kamu ini berpasangan kan? Ada hemisfer kanan, ada hemisfer kiri. Dihubungkan sama corpus callosum. Betul? Paru-paru kamu berpasangan nggak? Berpasangan. Ya, ada paru-paru kanan pada paru-paru kiri. Oke. Coba lihat ginjal kamu berpasangan nggak? Ada ginjal kanan, ada ginjal kiri. Jual ginjalnya. Jantung kamu kalau dibelek itu berpasangan kan? Ingat nggak pelajaran biologi? Ada ventrikel kanan, ventrikel kiri, atrium kanan, atrium kiri, atau serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri. Masih ingat ya? Masih. Nah, yang unik itu organ vital, ya, mohon maaf ya, sebutannya organ vital itu yang tidak berpasangan itu hanya hati, liver. Nih, liver itu ya. Karena sampingnya liver, seberangnya itu lien, bukan liver lagi. Saya itu lama deh nyari hikmahnya. Kenapa ya hati itu kok tidak berpasangan? Setelah saya menikah saya baru tahu kenapa hati itu tidak berpasangan, karena Allah menyuruh kita mencari satu hati lainnya di mana kita mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Itu jawabannya sebetulnya. Itulah kenapa hati itu tidak berpasangan. Ya, karena kamu diminta untuk mencari separuh jiwamu yang akan kamu jadikan tulang rusuk, bukan tulang punggung loh ya. Jadi wanita itu tulang rusuk, bukan tulang punggung ya. Jadi kamu harus mencari itu separuh jiwamu. Sekarang ini mana? Makanya orang Jawa menyebutnya garwo, si garaning nyowo, betul nggak? Soulmate. Nah, kira-kira gitu. Paham ya, adik-adik ya? Oke, good. Nah, ada sebuah ilmu dalam ilmu psikologi itu yang namanya unfinished emotion atau unfinished business ya kalau kamu belajar tentang Gestalt itu. Jadi kadang-kadang yang membuat orang itu tidak bertumbuh secara emosional karena dia membawa luka-luka di masa lalu. Ya, baik itu kebencian, kemarahan, sakit hati. Walaupun luka itu keniscayaan ya, adik-adik ya. Bahkan kadang-kadang Allah itu menitipkan luka dalam cinta agar cinta tidak jadi berhala. Ya, itu kamu harus betul-betul sadari itu. Ya, jadi kadang-kadang Allah titipkan luka dalam cinta agar cinta tidak jadi berhala. Ya, makanya kamu dikasih luka tuh. Oke, move on dari mantan ya benar. Nah, ada 5 akar luka batin, Liz Bourbeau. Jadi akar luka batin itu cuma 5 ini. Yang pertama, kamu pernah ditolak. Oh, ini sakitnya luar biasa nih. Ya. Yang kedua, kamu pernah diabaikan. Misalnya kamu tuh daftar pengen jadi anggota Paskibra terus diabaikan, kamu kayaknya nggak bisa deh jadi Paskibra, kamu terlalu pendek deh, kamu terlalu hitam deh, kamu tuh nggak bisa tegas deh, kamu terlalu melambai deh, kamu tuh laki-laki solehah deh, misalnya gitu ya. Jadi dia diabaikan, abandonment, oke? Atau dia dihina gitu, humiliation.
Ya, atau dia dikhianati. Ini bagi wanita ini luka batin yang paling banyak ya. Betrayal, dikhianati gitu. Ditusuk dari belakang. Oke, kemudian ketidakadilan, itu juga begitu. Makanya hati-hati kamu kalau punya anak nanti kalau kakaknya dibelikan Adidas ya adiknya Adidas juga gitu. Jangan kakaknya Adidas, adiknya Ardiles. Nanti takutnya adiknya merasa injustice. Karena Adidas sama Ardiles itu jauh harganya, ya. Paham nggak kamu? Benar. Paham, Benar kan? iya benar. Ya kira-kira begitu. Nah, Satu. dan ini semuanya, adik-adik, ya kadang-kadang bisa menimbulkan di tubuh kamu itu akhirnya ada bagian-bagian. Ini sebenarnya pembahasannya panjang ya. Saya biasa membahas ini itu agak panjang. Jadi asal kamu tahu aja. Jadi dalam diri kamu tuh kadang-kadang akhirnya luka-luka itu tuh menjadi semacam entitas gitu, yang bisa dikasih nama gitu. Kadang-kadang kalau yang bagus tuh bisa jadi kreatif gitu. Kadang-kadang jadi si manja gitu. Jadi kalau lukamu tuh lagi muncul tuh kamu bisa jadi si manja, pengen dimanja-manja gitu. Kadang-kadang jadi si Arif kecil atau namanya inner child gitu. Ya, atau dia muncul dalam bentuk si terluka. Atau dia muncul dalam bentuk si sombong, atau dia muncul sebagai si korban. Atau dia muncul kadang-kadang jadi si bijak atau si spiritualis. Pernah enggak kamu lihat ada orang ya yang dulunya nikah sama seorang hafid Quran, terus cerai, kemudian lepas jilbab, terus pindah agama. Pernah enggak kamu dengar kayak gitu? Betul kan? Kok bisa orang kayak begitu? Karena si terlukanya itu yang membuat dia lepas jilbab sebetulnya. Saya yakin ketika dia mau lepas jilbab, sebetulnya bagian dirinya ada yang ngomong gini, jangan. Ya, kamu boleh kehilangan suami, tapi jangan kehilangan Allah. Pasti ada yang ngomong gitu dalam hati kamu. Betul nggak? Tapi kalau si terlukanya itu ya, kalau kisah nyata orang gitu ya. Tapi kalau si terlukanya itu nggak bisa dikendalikan, ya. Kamu tahu film Hulk nggak? Film Hulk pernah tahu ya? Hulk itu loh. Nah, Hulk itu kan sebetulnya baik kan, tapi ketika si terlukanya muncul, dia marah, dia bisa berubah gitu. Kepintarannya hilang, ya, Joker itu betul ya. Joker itu kan begitu juga. Orang baik, orang jahat itu adalah orang baik yang tersakiti ya. Itu kata Joker. Ya, kira-kira begitu. Oke, dan bisa jadi si Arif kecil yang terluka itu sampai sekarang masih ada dalam diri kamu. Ya, dan itu harus betul-betul disadari. Oh, ini saya lagi si terluka saya ini yang lagi ngomong nih ya. Oh ini kalau ini saya yang mana nih? Yang terluka atau yang kecil atau yang mana gitu. Saya selalu tanya gitu. Ya, dan ketika saya tanya begitu, itu biasanya suara itu langsung berkurang sudah. Ya, jadi menyadari saja itu sudah mengurangi suara-suara dalam diri kita sebetulnya. Nah, ini kan namanya parts itu berdialog. Kamu ngerasain nggak di otakmu itu ada dialog? Betul nggak? Iya kan? Iya. Ya, coba ya, saya kasih contoh ya misalnya ya. Jadi ada orang yang di otaknya itu kadang-kadang ada yang ngomong gini, aku gagal. Pernah nggak ada yang ngomong gitu di otakmu? Ini gambaran otak ya, saya kasih gambar manusia ini. Aku gagal. Tapi ada lagi yang ngomong begini, enggak kok, kamu hanya perlu nyoba lagi. Betul nggak? Iya kan? Ada yang ngomong kan? Nah, yang aku gagal itu mungkin si terluka atau diri kamu yang kecil yang dulu pernah gagal waktu kelas 4 SD gitu. Atau yang pada saat SMA kamu nggak bisa keterima paski brakodia gitu. Nah, ketika kamu gagal itu dia muncul ya, aku gagal gitu ya. Enggak kok, kamu hanya perlu nyoba lagi gitu. Aku dizolimi. Pernah enggak? Nah, sekarang saya tanya nih, ya, yang ngomong aku dizolimi itu kira-kira bagian yang mana kalau di sini? Yang ngomong aku dizolimi itu bagian yang mana? Si korban korban mungkin. Korban, ya. Jadi si korban itu akan ngomong gitu, aku dizolimi. Tapi si bijak, si spiritualis terus ngomong apa? Enggak kok, dia tuh sebetulnya baik kok. Mungkin dia lagi ada masalah aja gitu. Pernah enggak ada yang ngomong kayak gitu? Ya, di otak kamu, ya. Jadi si korban sama si bijak itu saling ini gitu. Nah, ini ada pertanyaan bagus nih tadi ya. Saya pikir itu dari malaikat dan dari setan. Saya hanya mengatakan begini. Setan itu tidak bisa menciptakan api di otak kamu. Tapi setan hanya bisa memperbesar api itu. Yang membuat api itu adalah diri kamu sendiri. Api itu adalah
loncatan pertama di pikiran kamu. Jadi misalnya ngomong gini, aku dizolimi. Itu yang menciptakan bukan setan, tapi kamu sendiri. Nah, kalau setan pengen kamu bunuh diri, setan akan datang dan mengatakan begini, iya, kamu memang dizolimi. Dia tuh jahat kok memang. Dia tuh mengkhianati kamu kok. Kamu ngapain mau berteman sama dia? Udahlah, dunia ini nggak ada harganya kok. Ya, kamu bunuh diri aja gitu. Tapi awalnya yang ngomong tuh bukan setan. Yang menciptakan api itu siapa? Yang menciptakan api itu manusia. Ya, kalau dalam ilmu tasawuf itu disebutnya khotoro. Khotoro itu lintasan hati, adik-adik. Kalau sudah diamplify sama setan, itu namanya bukan khotoro lagi, tapi was-was namanya. Apa namanya? Was-was. Makanya kita diminta berdoa, Qul a'udzu birabbinas, malikinas, ilahinas, min syarril waswasil khannas. Ya, atau nanti kamu baca surat Al-Mu'minun ayat 97-98. Wa qur rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Agar khotoro itu tidak menjadi was-was. Nah, kalau yang dari malaikat, dari si bijak tadi itu diperkuat oleh malaikat bisa dinamakan sebagai ilham. Bahkan bukan lagi ilham tapi hidayah. Ya, jadi paham ya sekarang ya? Oke, kira-kira begitu adik-adik. Mudah-mudahan kamu sadar nih. Siapa yang masih suka makan nyam-nyam di sini kalau lagi stres? Ada nggak? Ciki, ini makanan saya masuk waktu krip-krip gitu. Nah, ini sebetulnya yang pengen makan ini siapa sih? Kalau yang tadi itu di part-part dalam diri kamu yang pengen makan nyam-nyam itu kamu di usia berapa sih sebetulnya? Nah, si Arif kecil Putri ini benar. Jadi kadang-kadang ketika kamu makan nyam-nyam itu sebetulnya ya di dalam pikiran kamu itu 1% rasa, 99% kenangan sebetulnya. Sama seperti kamu pernah kehujanan di Malioboro sama seorang sahabat atau someone spesial gitu. Ketika kamu ke sana sendiri, maka hujan itu akan berubah 10% air, 90% kenangan adik-adik. Ya, jadi memang begitulah hidup ini. Ya, ngeri kenangannya. Ya, jadi memang begitu. Jadi kadang-kadang makanan itu kamu pengen mengenang makanan kamu sama ibu kamu, betul nggak? Ya, aku pengen makan ikan ini karena aku kalau makan ikan ini aku ingat tuh sama ibu saya. Itu berarti si Arif kecil, si Putri kecil, si Rizky kecil, si admin kecil yang sedang pengen makan. Jadi dia punya nilai emosional dalam makanan itu, betul? Ya, kira-kira begitu adik-adik. Ya, termasuk ini rawon, ini kan sebetulnya 30% rasa, 70% pelampiasan kan sebetulnya. Ya. Jadi rawon tuh sebetulnya kamu kadang-kadang nggak pengen gitu, tapi kamu melampiaskan si terluka itu dengan makan rawon, tahu campur dan seterusnya. Ya, kira-kira begitu. Nah, ini tadi Joker sudah ya. Disinilah kita perlu teman adik-adik. Makanya saya kadang-kadang diajak Badan Narkotika Nasional BNN itu untuk ngajarin tentang ini ya, tentang konseling gitu. Saya mau pesan sama kamu ya, sejelek-jeleknya orang. Ini tolong kamu highlight nih nasihat ya. Sejelek-jeleknya temanmu dalam tubuhnya itu ada cahaya adik-adik. Sebaliknya, sealim-alimnya orang itu ada sisi gelapnya. Makanya pesan saya, kalau kamu dicurhatin orang, jangan ngejudge teman kamu. Dengerin aja, non-judgmentally. Ya, jadi jangan, oh dia banyak dosa nih, oh dia banyak maksiat. Jangan dijudge gitu, karena dijudge itu nggak enak adik-adik. Ya, jadi jangan ngejudge orang tatoan. Bisa jadi dia nanti lebih tinggi surganya daripada kamu gitu. Banyak kan anak tatoan pang yang sudah tobat sekarang, betul nggak? Ya, bahkan jadi pendakwah gitu. Ya, kan kira-kira begitu kan. Nah, jadi ini tolong dipahami baik-baik. Oke? Bahkan orang tuh kalau nggak dipahami bisa mengalami keputusasaan yang tidak terceritakan ini. Ya, quiet desperation tuh kalau diartikan tuh yang tidak diceritakan, dan itu sakit banget loh, ada toxic positivity ya, nanti kamu cari itu. Jadi toxic positivity itu nasihat yang tidak tepat waktu ya. Jadi orang pengen didengerin kamu, tapi malah kamu kasih nasihat. Misalnya gini, Farhan, aku tuh kayaknya
oh imanku lagi turun deh. Harusnya Farhan jawabnya begini, oh iya tak, emang kenapa? Kamu apa yang kamu rasakan? Iya Farhan, aku kok rasanya malas ya ke masjid. Nah harusnya begitu Farhan. Nah toxic positivity itu nggak begitu. Farhan, aku nih imanku kok lagi turun ya. Sini, tak bacakan ayatnya ya. Qala Allahu Ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi nggak tepat waktu. Dia tuh sebetulnya hanya pengen dipahami. Tidak pengen dinasehati. Ya, kalau kamu menasehati, itu jadinya orang tuh jadi ilfil nanti. Makanya sholat tuh katanya itu kan. Makanya sholat gitu. Makanya ngaji. Kamu tuh males sih. Ya ayyuhalladzina amanu wasta'inu bisobri washolat. Udah jelas ayatnya. Kamu tuh harus sholat sama sabar. Ya kan. Padahal dia tuh sebetulnya pengen didengerin aja. Kan dia udah tahu. Wong dia tuh yuk ngaji malang. Dia tuh udah tahu ayatnya. Bahkan dia tuh hafal. Karena dia dulu di MAN. Betul nggak? Wasta'inu bisobri washolat. Dia tuh cuma didengerin sama Mas Farhan. Mas Farhan, aku tuh lagi males, iya nggak apa-apa. Kata Rasulullah tuh kadang-kadang ada waktunya kita jenuh kok, gitu. I know about you. Aku tuh ngerti kok, aku paham kok. It's okay to be not okay. Aku doakan ya, mudah-mudahan kamu lebih semangat. Gitu dong harusnya anak ya, yuk ngaji malang. Ya, jadi jangan kemudian orang tuh mau ngeluarkan isi tekonya, tapi kamu tutup dengan nasihat, betul nggak? Ya, nanti ketika isi tekonya udah keluar, baru kamu nasehati. Biasanya dia akan ngomong gini. Makasih ya Mar Farhan ya, aku serasa punya temen deh. Ada nggak nasihat buat aku? Baru kamu keluarin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasta'inu bisobri washolat. Ya, jadi begitu caranya. Itu Nur Haida sampai tepuk tangan tuh dari Medan. Ya, kira-kira begitu ya Nur Haida. Nanti kamu kalau jadi istri, suamimu lagi, Ma aku kok capek ya. Iya Pak, nggak apa-apa, aku ngerti kok. Ya, Papa mau aku support apa? Gitu dong jadi istri. Ya, jangan Ma aku kok capek ya. Hidup ya masalah apa kalau Pak hidup tuh ya banyak masalah, kalau banyak cucian ya laundry. Ya itu kan nggak enak jadi suami kamu kan. Kalau kamu ngomong kayak begitu. Ya, dan ceramah yang hard selling lah itu ya Luna itu bagus. Oke, adik-adik ya, terakhir barangkali ini dari saya. Man is not destroyed by suffering, ya. He is destroyed by suffering without meaning. Jadi sebetulnya adik-adik, nggak ada orang itu yang dihancurkan dengan penderitaan. Karena Allah itu sudah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan membebankan kepada kamu sesuatu yang kamu tidak sanggup memikulnya. Kamu itu akan jadi stres kalau kamu gagal mencari makna dari penderitaan itu. Oleh karena itu pesan saya adalah cari kira-kira dari penderitaan kamu itu hikmahnya apa ya. Ibarat kamu itu lagi nyari terumbu karang di Bunaken sana. Kalau nyari terumbu karang kan kamu harus menyelam kan, diving in, betul nggak? Jadi kamu selami tuh, kira-kira oh iya, aku tuh dikasih ujian ini supaya aku lebih dekat sama Allah, supaya aku menjadikan sajadah menjadi tempat curhat terindah. Aku dikasih ujian ini supaya aku lebih banyak minta maaf sama orang tua, aku bisa lebih hati-hati, aku lebih milih pergaulan dan seterusnya dan seterusnya. Dengan begitu kamu bisa memaknai hidup ini begitu indahnya. Ya, kamu akan melihat sisi-sisi yang indah dari setiap penderitaan. Oke, sehingga kamu bisa berubah menjadi orang yang lebih kuat, ya. Berubah menjadi orang yang lebih kuat. Kenapa? Ya, Allah memberikan penderitaan kepada kita. Ya mungkin kamu disiapkan menjadi seorang pahlawan. Karena seorang pahlawan itu ibaratnya, saya sering mengatakan, ketika kamu berdiri dan tetap berdiri di tengah badai, maka kamu tidak akan bisa digoncangkan dengan hujan gerimis adik-adik. Oke, jadi sengaja Allah memberikan badai kepada kamu. Karena orang yang tetap berdiri di tengah badai tidak akan terusik oleh hujan gerimis. Oleh karena itu anak-anak yuk ngaji malang, bisa jadi dikasih ujian kayak para nabi dan rasul agar kamu betul-betul tumbuh kekuatannya. What doesn't kill you make you stronger. Apa yang tidak membunuh kamu akan membuat kamu lebih kuat. Ya, what doesn't kill you make you stronger, atau what doesn't kill us makes us stronger. Terima kasih atas waktunya, itu sharing saya dari sisi kedokteran dan sedikit spiritual, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masya Allah, keren banget. Keren banget Ustaz. Mind blowing. Oke Zah. Mungkin langsung aja sesi pertanyaan Zah. Monggo. Oke, monggo Mas Farhan, kas. Oh ya, dari aku ya. Oke.
Ini dari Nandia dari Malang, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu dan materinya, Dok. Izin bertanya, Dok. Sebenarnya di tahun 2020 itu saya pernah mengisi kuesioner dari cutting yang skripsi dan hasilnya stres sedang. Ya. Namun ketika menerima hasilnya itu saya sudah biasa nggak stres, jadi saya tidak menganggap serius. Tapi tahun ini saya merasakan kembali, bahkan lebih parah sepertinya. Apalagi sekarang masuk waktu skripsi. Selain manajemen diri sendiri, apakah harus konsultasi ke psikolog atau psikiater ya, Dok? Atau manajemen diri dulu sebelum memutuskan untuk konsul? Ya. Karena saya tidak memeriksa langsung, jadi saya hanya memberikan batasan-batasan aja ya. Kalau stresnya itu kamu sudah mengganggu kualitas hidup. Misalnya tidur kamu sudah terganggu, makan kamu sudah terganggu, relationship kamu sudah terganggu. Memang ada bagusnya kamu konsul ke ahlinya, ya sebaiknya begitu. Tapi kalau kamu masih merasa masih bisa coping ya, masih belum terganggu, barangkali kamu bisa melakukan apa yang tadi saya bilang, merubah gaya hidup, memperbaiki tidur, memperbaiki olahraga, spiritual, banyak mengikuti kajian, motivasi. Nah, kalau kamu merasa dengan begitu kamu kualitas hidup kamu lebih baik, ya nggak perlu kepada profesional. Ya kira-kira begitu, Farhan jawabannya. Jadi silahkan diakses. Kalau kamu merasa sudah tumpah gitu, sehingga kualitas hidup kamu terganggu, sebaiknya konsul. Kira-kira gitu ya jawabannya. Oke Ustadz, ini ada pertanyaan lagi selanjutnya, yaitu bagaimana sih Ustadz cara berdamai sama kenyataan yang enggak banget kita nerimanya, padahal pengen banget lupain, tapi di pikiran kita kayak bumerang gitu. Ya. Jadi untuk berdamai dengan kenyataan, caranya memang harus diterima. Diterima bahwa ini bagian dari takdir Allah tanpa memberontak. Semakin kamu memberontak, menganggap Allah itu tidak adil, maka semakin berat kamu menghadapi kenyataan itu. Jadi terima aja, terima tanpa tapi gitu. Ya Allah, ini sudah dalam karunia kamu, sudah kamu catat 50.000 tahun sebelum engkau menciptakan langit dan bumi, aku ridho, aku ikhlas. Ya. Kalau dalam bahasa skripnya itu biasanya begini, skripnya itu. Ya Allah, aku memang sedih, tapi aku pasrahkan kepada engkau semuanya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, saya sering begitu kalau ada masalah. Ya Allah, aku memang sedih, aku disakiti ya Allah. Aku pasrahkan kepada engkau semuanya, la haula wala quwata hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, itu kamu ulang-ulang setelah sholat malam. Ya, bahkan kamu teteskan air mata di atas sajadahmu, kamu jadikan sajadah menjadi tempat curhat terindah. Nanti kamu akan lapang hatinya. Ya, bisa ditambah dengan doa-doa lain, misalnya doanya Nabi Musa, Rabbishrah li sodri wa yassir li amri. Ya Allah, luaskan hatiku dan mudahkan urusanku. Ya, jadi zikir itu betul-betul kalau dipahami adik-adik, itu bisa membantu kita untuk menerima kenyataan. Mungkin ada pertanyaan ya, sebanyak apa dok zikir saya? Ya sebanyak kebahagiaan yang kamu mau dapat gitu. Kalau kamu mau dapat kebahagiaan 1000 ya zikirmu harus 1000. Ya kan? Kira-kira begitu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Gimana Bang Farhan? Ada lagi pertanyaan? Banyak ya sebenarnya. Banyak Ustaz. Oke, ini ada cukup ini sih, cukup aneh Ustaz. Gini Ustaz, badannya kurus, tapi dia tuh malas banyak tidur. Itu gimana solusinya Ustaz? Apa? Kurus tapi apa? Malas banyak tidur. Oh, malas dan banyak tidur. Malas banyak tidur sih Ustaz. Iya nggak sih? Iya, maksudnya malas Ya, terus benar. dan banyak tidur ya. Sehingga badannya kurus. Nah ini Oh, gitu. caranya gimana Ustaz? Oh alah, dia malas tapi banyak tidur akhirnya. Oh. Iya. Iya, saya paham. Yang pertama kamu jujur dulu. Kamu dulu kayak gini enggak gitu. Kalau dulu kamu tuh orangnya rajin, kemudian banyak tidur. Nah, coba kamu assess kira-kira yang menyebabkan kamu banyak tidur itu apa? Karena tidur itu kadang-kadang, saya nggak ngejudge ya, mohon maaf ya, saya kan nggak kenal kamu. Biasanya orang tuh banyak tidur itu rata-rata ada yang pengen lari dari kenyataan hidup memang. Ya, itu bisa jadi begitu. Tapi kalau kamu sejak dulu memang banyak tidur, barangkali yang saran saya itu kalau tidak ada kelainan apa-apa ya, tidak anemia, tensi bagus, tidak kekurangan hemoglobin ya. Kamu perbaiki aja 2 hal, gizi sama olahraga.
Kalau kamu perbaiki gizi sama olahraga secara rutin 3 bulan, kamu berubah, ya memang masalahnya berarti kamu kurang aktif aja atau kurang bergizi. Sehingga tubuh kamu tuh rasanya ngelentru aja, pengennya tidur aja. Gitu. Ya, jadi saran saya begitu kira-kira buat yang bertanya. Ya. Oke, ini mungkin kesimpulan pertanyaan Ustadz. Ini Ya. bagaimana dengan seniman dan artis-artis yang menghasilkan banyak karena dengan karya dengan peningkatan produktivitasnya, tetapi mengorbankan mentalnya dan profesi nakes. Iya. Iya. Jadi sebaik-baiknya hidup itu adalah hidup yang seimbang ya. Kadang-kadang kita tuh termakan oleh mitos gitu. Seorang seniman yang baik itu harus kurang tidur, pakaiannya harus lusuh gitu kan. Rambutnya nggak pernah dipotong gitu kan. Sebetulnya itu kan mitos saja. Ya. Jadi sebetulnya bisa dirubah. Seniman yang rapi juga banyak kok. Seniman yang sehat juga banyak kok. Seniman yang tidurnya normal juga banyak gitu. Seniman harus merokok, itu kan mitos saja. Seniman yang nggak merokok juga banyak. Ya. Jadi artinya teman-teman semuanya, mitos itu membuat kita melihatnya kadang-kadang ada blank spot gitu. Seakan-akan kalau kita nggak nyentrik itu bukan seniman gitu. Padahal kan seniman yang nggak nyentrik itu juga banyak. Tapi kita jarang melihatnya barangkali. Ya, kira-kira begitu. Wallahu a'lam bishawab. Kira-kira gitu jawaban saya. Masya Allah. Oke, baik. Terima kasih Ustadz untuk jawaban-jawabannya. Nah, sebelum diakhiri dan sebelum closing statement, mohon berkenan untuk kita semua bareng-bareng, termasuk Ustadz juga, kita foto bareng nih di Zoom. Oh, boleh? Iya. Boleh. Untuk dokumentasi Ustadz. Jadi, baik teman-teman, boleh nyalakan on cam, tapi ingat tetap menutup aurat, gitu ya. Ya. Masih ditunggu ya teman-teman. Nanti operator yang akan screenshot. Nanti kami kasih aba-aba. Kasih aba-aba Bang Farhan. Oke, udah semua nih. Sebentar. Saya kasih waktu ya. Oke. Operator kalau udah ready. Operator ready untuk screenshot. Kabarin. Oke, ku hitung ya. 5, 4, 3, 2, 1. Lagi nggak nih? Lagi, operator? Aman? Operatornya nggak operator. Pakai feeling ya. Operator. Ikatan batin, insya Allah udah setelah. Oke. Baik, mungkin untuk sesi foto barengnya cukup. Dan sekarang kami beri kesempatan untuk Ustadz Dr. Arif Alamsyah memberikan closing statement untuk kita semua. Monggo Ustadz. Ya, dari saya hidup itu singkat, ya, terlalu singkat untuk membenci, terlalu singkat untuk melukai orang lain, terlalu singkat untuk mengisi diri kita dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, ya. Karena itu azamkan dalam diri kamu untuk mengisi sisa-sisa hidup ini dengan sesuatu yang mendamaikan, menenangkan, dan bermanfaat bagi banyak orang. Ya. Mudah-mudahan itu semua mengantarkan kita kepada surga yang tinggi, insya Allah. Saya kira itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Jazakallah khair untuk Ustaz. Terima kasih semuanya ya yang sudah hadir. Kami mewakili tim Yuk Ngaji Malang selaku MC juga. Mohon maaf Ustaz kalau ya ada kurangnya dari acara. Oh enggak. Terima kasih banyak. Semoga tidak apa-apa diundang lagi. Luar biasa materinya. Kita ngadain season 2-nya Ustaz ya. Ini kan materinya kayaknya belum selesai ini. Masih iya, materinya sangat menarik. Menarik kan. Mudah-mudahan nanti yang lebih ini ya di angle yang berbeda. Oke, saya pamit. Saya nggak bisa jawab satu persatu. Terima kasih apresiasinya semua dari Allah. Hadza min fadli Rabbi, ya, yang baik dari Allah, yang kurang dari saya. Sukses selalu, stay safe, stay healthy, stay happy, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, lift boleh ya? Monggo Ustaz. Ya, Dok. Ya. Oke, Zah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa tuh ya teman-teman materinya. Luar biasa. Iya. Nggak habis pikir dan
Dan karena itu ya apa? Ya kadang kesindir juga, kita itu sering malam-malam juga gitu ya. Iya, aku Hmm. juga sangat tersindir ya. Berat badannya yang tersindir. Iya, berat badan dan juga waktu ini sih, waktu tidurnya juga sangat Oh iya, tadi masih ingat tuh materinya kan ada tentang puasa juga tuh, anjuran berpuasa. Nah, ngingetin juga untuk besok ini pas kita start untuk bisa puasa Yaumul Bid. Jadi hari ini Minggu besok itu start puasa Yaumul Bid dan Seninnya bisa double tuh. Bisa double niatnya buat puasa Senin juga Yaumul Bid. Jadi double apalagi di bulan Muharram pasti dilipat gandakan amal kebaikan kita kayak gitu. Oke. Ya, sudah di ujung acara nih. Ya. Mohon maaf dulu dong Bang, karena Oh, karena itu apa tadi nggak sempat main game nih. Kita kan Iya. biasanya nggak melewatkan untuk games gitu. Tapi karena ya berbagai kondisi hal, mohon maaf teman-teman tidak sempat bermain maaf ya. games. Sebenarnya kami sudah menyiapkan gamesnya, tapi karena permintaan dari pemateri untuk mempercepat waktunya, akhirnya kami harus mereduksi. Itu sih. Oke. Ya, it's okay. Oke, insya Allah di next kajian ya. Yoi. Oh iya, next kajian ini ada apa ini Bang? Next kajian itu kalau nggak salah khusus akhwat ya. Yoi, bener. Iya. Bener. Khusus akhwat insya Allah. Jadi mungkin nanti kalian bisa pantau aja di Instagram Yuk Ngaji atau di story-storynya. Ini bocoran aja nih Bang untuk kajian pekan panganan besok itu khusus akhwat dan pematerinya konten kreator nih. Konten kreator ya? Yoi, Apa namanya? followersnya itu banyak di Instagram, yaitu Lastri Limbong. Pasti ya adalah yang tahu gitu. Masa nggak ada yang tahu? Pasti ada yang tahu dong. Iya, gitu. Oke. Iya. Gitu ya. Oke. Oke. Lagi ada info apa lagi nih? Info masih ada 41 yang join. Iya, mungkin jangan lupa buat teman-teman yang untuk mendukung segala kebutuhan untuk kajian kita, mungkin buat kalian yang ingin bersedekah, berinfak, bisa melalui scan barcode yang telah di-sharekan oleh admin atau ada di ini ya, di link Yuk Ngaji Malang. Mungkin dari kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti kajian pada malam hari ini, kepada juga terima kasih kepada kru petugas panitia yang sudah membantu dalam acara ini dari awal sampai hari ini. Dan kami minta maaf mungkin dari panitia banyak kekurangan ya. Yoi. Maaf, dimaafin ya guys. Kalau ada kurang-kurangnya. Oh ya, sebelum ditutup kita mari doa kafaratul majelis Mas. Oh iya. Ya, jangan lupa itu karena juga merupakan keberkahan untuk kita kajian ini. Dan juga jangan lupa doakan untuk buat kaum muslimin yang di sana mungkin ada yang sedang sakit. Mau didoakan untuk segera disembuhkan, dan juga mungkin teman-teman yang sedang susah payah mau juga segera dimudahkan ya teman-teman ya. Ya, mungkin sebelum kita tutup kita sama-sama istighfar 3 kali ya teman-teman. Astagfirullahaladzim. Dari kami panitia Yuk Ngaji Malang mengucapkan jazakumullah khair katsiran. Semoga kita bisa bertemu kembali di kajian next minggu depan. Jangan lupa dan kita coba tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kapan ngaji selanjutnya. Mereka bilang hidup adalah anugerah. Ketika mereka bertanya, gimana kabarmu? Aku gak yakin dengan jawabanku. Kalian mungkin gak akan tahu berapa banyak harus merevisi, cuma gara-gara kesalahan minor. Ditolak berkali-kali, lebih parahnya lagi, kehilangan sosok yang disayangi. Kalian tahu, kalau ngejar cinta manusia, ujungnya kecewa, stres, depresi, meaningless, No one's available to take your call. Please. quarter life crisis. Until I met them, they made me realize untuk apa aku diciptakan.
Langkah kecil tapi meaningful. My journey starts from here, from Key. Kalau Anda sudah belajar taat, insya Allah akan datang kebahagiaan dalam hidup. Itu sudah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah akan menurunkan sakinah dalam diri Anda. Anda menganggap semuanya mudah aja, semuanya enak aja, semua tenang aja. Lah kenapa? Sudah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya selalu bilang, masalah hijrah itu masalah mau sama tidak mau. Alhamdulillah, Allah sampai ngejedotin kepala saya sampai mau nggak mau harus mau. Setelah mau, yang menjadi ujiannya bukan hijrah. Semua orang bisa hijrah kok, dan pasti akan hijrah. Tapi bagaimana kita istiqomah dan terus belajar. Taat pasti bahagia, maksiat pasti susah.